data seperti ini, maka kita memasukkan data tersebut dalam aplikasi SPSS. Nah, ini adalah data SPSS kita. Ingat, untuk bisa menjalankan aplikasi SPSS, maka langkah yang paling penting adalah kita harus sudah menginstal aplikasi ini ke dalam komputer atau laptop kita. Dan kita juga sudah paham bagaimana cara memasukkan data. Dalam aplikasi SPSS ini, di bagian paling atas ada file, edit, view, data, transport, analyze, dan seterusnya. Ini adalah berbagai macam pilihan yang dapat kita gunakan. Yang berikutnya, di sini ada open data dokumen. Apabila kita punya data dokumen sudah ada di dalam hard disk komputer kita dan kita ingin memanggilnya, dapat kita mengklik lambang ini, open data dokumen. Ini adalah lambang save dokumen, ini print, dan selanjutnya perintah-perintah yang lain dapat kita gunakan apabila kita butuhkan. Sedangkan bagian paling bawah, kiri bawah, di sini ada data view dan variable view. Sebelum kita memasukkan data, maka kita harus terlebih dahulu membuat variable view. Nah, untuk kasus kita yang kita gunakan sebagai latihan di situ adalah ada lama, ya, di mana lama di sini kita harus tulis lama, ya, lama di sini, ya, di sini ada name, type, wide, decimal, label, value, missing, column, align, measure, rule. Nah, di sini lama, yang dimaksud dengan lama di sini adalah datanya adalah data numerik. Ya, numerik ini kita tinggal pilih, kita di sini bisa pilih datanya, kita punya data numerik atau data koma, dot, ya, ada tanggal, currency atau uang, dan seterusnya. Di sini width lebar, ya. Nah, di sini kita bisa pilih, ya, 6, ini bisa naik atau turun. Ya, jadi bisa turun sampai dengan yang terakhir itu 1. Nah, ini bisa kita naikkan terus berapa yang kita inginkan. Nah, desimal di sini karena lama di sini adalah bukan data angka, jadi kita kasih 0 saja. Ya, di mana name nama ini labelnya kita tulis dengan seperti ini. Jadi label adalah lama desinfektan dalam satuan jam. Di mana di sini ada kita masukkan, ya, yang namanya 0 itu kita tulis ini 0, ya. Jadi kita tulis di sini 0. Lalu kita tulis kontrol di sini, kontrol. Lalu kita tekan add, maka dia akan masuk ke sini. Ya. Demikian juga dengan 2 jam, 4 jam, dan seterusnya. Karena ini saya sudah masukkan, jadi kita tidak perlu masukkan lagi. Tapi kalau kita belum masukkan, maka kita harus masukkan sesuai dengan level dari perlakuan yang kita berikan. Nah, di sini ulangan. Nah, di sini ulangan juga ulangan ini ada 5, jadi kita tidak perlu memberikan dia desimal ulangan. Nah, di sini ini kita ingin mengatur pada align, kita bisa mengatur dia apakah di kiri, kanan, atau di tengah. Nah, sedangkan untuk ukuran ini kita bisa pilih kita mau pakai apa, ya, nominal, ordinal, sesuai dengan data apa yang kita ingin olah, ya. Jadi di sini ada skal, ada ordinal, ada nominal. Selanjutnya kita masukkan ulangan, lalu kita masukkan data ekoli kita, ya, ekoli kita masukkan. Kita pilih dia ini adalah data ekoli adalah data numerik. Width-nya 8, desimalnya kita kasih 2, bisa kita naikkan jadi 3 dan seterusnya. Nah, yang disebut dengan ekoli adalah log ekoli. Nah, apabila sudah kita masukkan variabel view, maka kita masukkan data view. Nah, di sini data view, kalau kita belum masukkan, ya kita masukkan. Tapi kalau ini sudah ada, kita tinggal. Jadi kita di sini misalnya
0 jam kita masukkan ya, 0 karena ada 5 jadi 1 2 3 4 5. Yang 2 jam juga diulang 5 kali. 1 2 3 4 5. 4 jam juga demikian. Ulangannya 1 2 3 4 5. Setelah itu kita masukkan data dari tabel kita, ya, data ini. Jadi kita masukkan. Setelah tabel kita sudah masukkan, maka langkah berikutnya tadi kita harus penuhi apakah data kita ini dia terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data kita E. coli ini terdistribusi secara normal atau tidak, maka langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan uji normalitas data. Di dalam melakukan uji normalitas data, kita bisa gunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, ya. Jadi Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, tergantung dari jumlah data kita. Apabila data kita kurang dari 50, maka kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Tapi kalau data kita lebih dari 50, maka kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, langkah yang akan kita gunakan untuk mengetahui normalitas adalah kita menekan analyze, lalu kita masukkan kita klik descriptive statistik, lalu kita pilih explorer, kita klik. Setelah itu akan muncul tabel komunikasi, sunset ya, komunikasi. Nah, di sini kita akan klik, ya, kita klik di sini, tadinya di sini log E. coli kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu bisa kita, kalau kita mau masukkan ini ke sini, ya, alamat disinfektan, lalu kita pilih plot. Nah, di plot ini kita bisa lihat ya deskriptifnya, kita pilih stem and leaf, lalu kita pada bagian box plot, ya, ini kita centang normality plot with test. Setelah itu kita continue. Ya, di sini kita pilih plot, lalu kita tekan OK, maka akan terbuka. Atau kita tekan paste. Nah, sama-sama dia akan mengarah ke hasil perhitungan. Tetapi perbedaannya kalau kita tekan OK, maka dia akan langsung. Sedangkan kalau kita tekan paste, maka kita akan masuk ke satu box dialog untuk kita mengecek apakah rancangan atau permintaan kita sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Nah, dia akan masuk ke, nah, kita akan mengecek, ya. Nah, kita akan mengecek. Nah, ini adalah kita mau variabel, mau lihat, ini adalah E. coli, kita lihat dari lama. Nah, kalau sudah kita yakin sudah oke, maka kita klik run selection atau ada segitiga hijau yang ada di atas sini. Maka dalam beberapa detik atau beberapa menit, SPSS akan melakukan perhitungan atau pengolahan dan akan keluar hasil yang kita inginkan. Nah, kita lihat ya, karena data kita tadi kita sudah jelas ya, data kita adalah di bawah 50 data, maka kita putuskan untuk menggunakan Shapiro-Wilk ya, sebagaimana pada slide kita ya. Pada slide kita ini, nah ini ya, perhatikan bahwa bila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Bila jumlah sampel kita lebih kecil dari 50, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Nah, di sini terbuka. Kalau kita lihat satu-satu, ya, kalau kita lihat satu-satu, nah, para Shapiro-Wilk, maka kita lihat satu-satu, semuanya adalah lebih besar daripada 0,05, 0,05, 0,5 untuk setiap, ya, untuk setiap perlakuan yang kita berikan. Tapi kalau kita karena lebih besar daripada 0,05, maka kita harus,
Ya, jadi di sini. Bila distribusi, ya, dia dikatakan berdistribusi secara normal bila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Tapi kalau dia lebih kecil, maka dia tidak berdistribusi secara normal. Nah, di data kita ini kita lihat nilainya semua adalah lebih besar daripada 0,05. Itu kalau kita lihat per treatment. Namun kita bisa lihat untuk E. coli saja. Ya, untuk E. coli saja kita bisa lihat. Nah, kita hilangkan ini. Jadi kita lihat E. coli saja. Kalau dari hasil E. coli saja, maka yang keluar seperti ini. Ya. Nah, semua data, ada 20 data. Sapirowil, karena data kita cuma 20 atau kurang dari 50, seperti ini. Maka, ternyata kalau untuk keseluruhan data, nilai hasil kita adalah dia lebih kecil dari 0,05 atau kita peroleh nilai probability-nya atau nilai signifikansinya adalah 0,04. Apabila telah kita penuhi syarat data yang kita punya dan kita sudah putuskan bahwa ternyata data kita berdistribusi secara normal, maka langkah selanjutnya kita bisa lanjut ke uji ANOVA atau melakukan perhitungan uji ANOVA. Langkah-langkah untuk menghitung atau memunculkan hasil perhitungan uji ANOVA di SPSS, langkahnya cukup sederhana. Sebenarnya ada 2 langkah, tapi sekarang ini saya akan memberikan langkah yang sederhana. Ya, ada 2 cara. Nah, cara yang paling sederhana, khusus untuk one way. Nah, kita klik Analyze, lalu kita masuk ke klik Compare Means, lalu kita masuk ke One Way ANOVA. Nah, setelah itu dia akan keluar. Nah, ini tadinya data-datanya ada di sini. Nah, sudah keluar seperti ini. Lalu kita masukkan E. coli, kita masukkan ke dependent list. Sedangkan lama disinfeksi, ini kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita klik kontras. Nah, tidak perlu kita post hoc, ya. Jadi post hoc ini kita klik untuk kita mau memilih uji lanjutan mana atau uji lanjut mana yang kita inginkan. Ya, apakah kita mau pakai uji TK atau LSD atau uji BNT, ya, sama dengan BNT atau SNK, ya, atau ada uji Duncan, terserah mana yang kita pilih sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Kalau kita sudah putuskan uji lanjutan yang kita pilih 2K dan LSD, maka kita klik continue. Nah, setelah itu seperti tadi saya sampaikan, kita bisa langsung menekan OK, hasilnya keluar, atau kita mau mengecek apakah rancangan kita yang kita pakai itu sudah sesuai atau tidak. Kita tekan paste. Nah, maka akan keluar box komunikasi yang lain yang akan memberikan kita klarifikasi untuk melakukan pengecekan. Nah, kita lihat sini pada sintaks, ya, di sini kita pilih one way, ya, E. coli by lama. Berarti ini menunjukkan bahwa sumber yang akan kita analisis adalah E. coli dan dari perlakuan lama penyimpanan 0, 2, 6, dan 8 jam. Lalu uji lanjutan apa yang kita pilih? Uji lanjutan yang kita pilih adalah 2K dan BNT atau LSD. Setelah itu lalu kita pilih segitiga hijau. Ya, kalau kita dekati pointer kita, dia akan keluar run selection. Kita akan tekan karena kita sudah yakin bahwa rancangan kita atau perhitungan kita sudah betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita klik, maka dalam beberapa detik hasil analisa varian atau ANOVA akan keluar. Nah, setelah analisa ANOVA keluar, maka tampak di sini, ya. Di sini log E. coli. Nah, ini sum of square, ada derajat bebas, ada mean square, ada F hitung, dan ada nilai probability atau SIG atau signifikan.
Nah, kita langsung lihat ke nilai probability. Nah, di mana secara teori tadi kita sudah bahas bahwa apabila nilai ini dia lebih kecil dari 0, dia lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima berarti H1 ditolak. Apabila dia berkisar antara 0,05 sampai dengan 0,01, maka dia berpengaruh nyata. Tapi apabila dia lebih kecil dari 0,01, maka kita simpulkan dia berpengaruh sangat nyata. Ternyata hasil perhitungan kita dari hasil ANOVA di sini nilai P-nya adalah 0,0000. Di sini ada nilai ya. Cuma di sini dia pakai 3 angka di belakang koma, makanya cuma 0,000. Nah, ini mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, artinya bahwa treatment atau perlakuan yang kita berikan dalam kasus ini adalah log E. coli yang diberikan H2O2 30% yang disimpan selama 0 jam dan sampai 8 jam ternyata memberikan pengaruh atau memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Oleh karena itu kita bisa menerima atau kita bisa lanjut dengan uji lanjutan. Uji lanjutan yang tadi kita sudah pilih ada 2, yaitu uji BNT, LSD, dan uji 2K. Nah, untuk uji LSD kita bisa lihat ya. Nah, di sini yang kontrol dengan 2 jam ini semua sangat signifikan ya. 0, 0, 0, 0, semuanya 0. Nah, kalau kita perhatikan ini semuanya 0 signifikansinya. Apa maknanya dari sini kalau semuanya 0? Berarti bahwa penyimpanan 2 jam sangat berbeda nyata dengan kontrol. Penyimpanan 4 jam sangat berbeda nyata dengan penyimpanan 2 jam dan sangat berbeda nyata dengan kontrol. Penyimpanan 6 jam sangat berbeda nyata dengan penyimpanan 4 jam dan penyimpanan 2 jam dan juga kontrol. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita belum yakin, kita akan lihat dengan uji 2K. Nah, dari uji 2K ternyata terlihat bahwa setiap treatment perlakuan yang kita berikan itu berada pada set yang berbeda. Jadi ada muncul 4 set. Ya, jadi ini bisa muncul cuma satu. Kalau tidak berbeda nyata semua akan muncul di satu set saja. Nah, kalau berbeda nyata untuk 2 ada bisa 2 set, 3 set, 4 set. Karena di sini ada 4 perlakuan, semuanya berbeda sangat nyata, maka dia akan muncul 4 set. 1, 2, 3. Nah, ternyata kita lihat bahwa pengaruh lama penyimpanan dengan treatment 30% H2O2 memberikan pengaruh yang sangat nyata. Di mana yang paling baik adalah 6 jam. Artinya bahwa kalau kita simpan 8 jam, terus dia akan turun dan pada titik tertentu, maka E. coli tersebut akan mati semuanya. Nah, untuk kita mau mengetahui kira-kira pada berapa jam semua E. coli telah mati, nah ini kita bisa uji atau kita bisa praktekkan dengan praktek yang lain, yaitu kita bisa pakai dengan persamaan regresi. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Demikian mungkin pembahasan kita tentang rancangan acak lengkap hingga praktek mengoperasikan SPSS untuk pengolahan data rancangan acak lengkap. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih.